Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Nah, oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ya terkait dengan persyaratan khusus untuk jenjang SMK. Nah, ini teman-teman ternyata masih banyak sekali yang menanyakan ya terkait dengan persyaratan khusus untuk SMK ini. Untuk tentunya dengan jurusan tertentu ya teman-teman ya. Nah, ini ada kaitannya dengan surat pernyataan orang tua ya atau surat kesehatan, di mana teman-teman ternyata masih banyak sekali yang menanyakan, Pak, apakah jurusan ini menggunakan tidak buta warna? Pak, apakah jurusan ini mengisyaratkan tinggi badan ya? Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas teman-teman persyaratan khusus untuk SMK itu di jurusan apa saja dan apakah perlu mengupload surat sehat atau pernyataan orang tua. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh teman-teman, mungkin bagi teman-teman ya yang baru melihat channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, langsung saja ya kita akan membahas persyaratan khusus untuk jenjang SMK. Nah, ini hanya dengan jurusan tertentu ya teman-teman. Syarat khususnya itu teman-teman harus tidak boleh buta warna dan juga ada syarat minimal ya untuk tinggi badan. Nah, ini dikhususkan untuk SMK dengan jurusan-jurusan tertentu. Nah, jurusannya itu apa saja? Teman-teman nanti bisa cek ya di juknisnya ya. Jadi syarat khusus untuk SMK ya, tidak buta warna. Persyaratan khusus bagi calon peserta didik baru ya untuk jenjang SMK. Yang pertama adalah calon peserta didik tidak boleh buta warna. Ya, ini nanti kita akan membahasnya. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang masih bingung ya. Jadi mungkin yang masih bingung PPDB itu seperti apa, terus tutorialnya seperti apa, teman-teman bisa cek aja ya di panduan kita ya. Teman-teman cek aja di channel kita, teman-teman pilih playlist ini ya. Jadi teman-teman pilih playlist. Berikutnya teman-teman pilih ini ya, PPDB Jatim SMA atau SMK 2021. Setelah itu klik lihat playlist lengkap. Nah, di teman-teman nanti bisa lihat ya, teman-teman itu mau mencari terkait dengan apa yang ingin di istilahnya teman-teman mau melihat bagian apa ya, misalkan batas waktu pengajuan PIN, memperbaiki data yang salah ya saat pendaftaran, lokasi digeser, surat pernyataan kartu keluarga, dan seterusnya ya, termasuk bagaimana cara melihat nilai akhir gabungan rapor dan akreditasi sekolah. Jadi teman-teman nanti sebelum mungkin teman-teman yang masih bingung ya, nanti cek aja ya, di sini sudah banyak kita buatkan tutorial-tutorialnya ya, semoga membantu untuk kalian semua. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi untuk surat tidak buta warna dan juga surat kesehatan ya, teman-teman nanti bisa mengunduh template-nya di sini. Ya, di bagian ini ya, unduh surat pernyataan kesehatan. Jadi teman-teman nanti bisa mengunduhnya di sini. Nah, ini ya. Nah, ini teman-teman bisa diunduh ya, langsung dicetak saja, nanti ini ditulis tangan, enggak apa-apa. Yang atas ini yang mengisi adalah orang tuanya ya, boleh bapaknya atau boleh ibunya. Terus yang bawah ini adalah peserta didiknya, jadi calon peserta didiknya. Nah, teman-teman nanti menggunakan KK atau menggunakan SKD, ya teman-teman menggunakan kartu keluarga ya, teman-teman nanti bisa diisikan. Terus yang terpenting adalah di sini teman-teman ya, kondisi penglihatan mata ini buta warna atau tidak. Ya, ini nanti misalkan tidak buta warna ya, ini dicoret. Di sini ditulis tidak buta warna. Terus kalau misalkan teman-teman itu laki-laki ya, berarti nanti yang perempuan ini ya, ini yang perempuan ini dikasih tanda strip atau min. Ya. Kalau misalkan perempuan ya, berarti yang laki-laki ini dikasih strip. Karena teman-teman perempuan ya, jadi yang ini di strip. Kalau laki-laki berarti yang perempuan di strip. Seperti itu ya. Nah, di sini yang menyatakan di sini orang tua atau wali ya, ini boleh bapaknya, ibunya, atau mungkin kalau orang tuanya mohon maaf sudah tidak ada, boleh menggunakan walinya. Nah, materainya teman-teman boleh menggunakan materai 6.000 ya, tapi dengan aturan ya, kalau 6.000 harus 2 ya. Tapi kalau 10.000 itu cukup 1 saja. Ini surat pernyataan kesehatan. Nah, Pak, bagaimana dengan yang sudah ke Pokesmas? Ya tidak apa-apa. Kalau sudah ke Pokesmas ya setidaknya harus ada informasi ini. Tidak buta warna dan juga tinggi badan. Kalau sudah ke Pokesmas bagaimana, Pak? Ya tidak perlu ya, teman-teman tidak perlu membuat ini ya, tidak perlu membuat surat pernyataan ini. Tapi kalau misalkan tidak ke Pokesmas, Pak, ya teman-teman harus membuat ini ya. Jadi jangan bingung. Kalau teman-teman buat ini ya berarti tidak perlu ke Pokesmas, atau teman-teman kalau ke Pokesmas ya teman-teman tidak perlu membuat ini. Ya. Seperti itu teman-teman ya, semoga bisa dipahami. Nah, oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Kalau kita lihat di prosedur ya, di sini ada persyaratan ya, kita lihat di bagian persyaratan ya. Di sini persyaratan sekolah menengah kejuruan SMK ya, persyaratan khusus untuk SMK. Jadi calon peserta didik baru itu tidak boleh buta warna. Nah, itu pada jenjang pada jurusan apa?
Yang pertama adalah tata kecantikan rambut dan kulit, ya, tata busana, multimedia, teknologi dan rekayasa. Ingat ya, teknologi dan rekayasa ini semua program teknologi dan rekayasa kecuali program keahlian teknik konstruksi dan properti dan teknik industri. Jadi yang selain kedua ini teman-teman harus tidak boleh buta warna. Jurusan farmasi ya semua seni dan industri kreatif kecuali program keahlian kompetensi ini, seni patung, seni musik. Nah, ini yang dikecualikan. Ini yang misalkan buta warna tidak apa-apa. Tapi yang seni dan industri kreatif ya kecuali program ini berarti teman-teman tidak boleh buta warna. Kalau misalkan seni patung ya teman-teman boleh buta warna ya karena ini dikecualikan ya, kecuali program keahlian. Nah, ini seni patung. Ini misalkan mohon maaf misalkan buta warna tidak apa-apa. Oke, bisa dipahami ya. Jadi ini jurusan-jurusan yang tidak boleh buta warna. Ya, kalau kecuali berarti itu boleh. Bisa dipahami ya. Berikutnya adalah calon peserta didik yang tinggi badannya paling rendah. Nah, ini tentang tinggi badan. Ya, tentang tinggi badan itu teman-teman nanti minimal ya, minimal. Jadi untuk putri 153. Untuk putra itu 158 ya untuk laki-laki. Nah, misalkan ada yang tanya, Pak, kalau tinggi saya 153 itu bagaimana? Ya boleh, kan minimalnya 153. Kalau misalkan 152 bagaimana, Pak? Ya tidak boleh. Karena minimalnya adalah 153. Ya, paham ya? Jadi kalau 52 tidak boleh ya, 152 tidak boleh, tapi kalau 153 itu boleh. Karena paling rendah adalah 153 ke atas. Nah, jurusan apa saja, Pak, yang mensyaratkan tinggi badan? Yaitu tata buka, usaha perjalanan wisata, perhotelan, spa dan beauty terapi, tata kecantikan rambut dan kulit, teknik alat berat. Nah, nanti yang tidak ada di sini teman-teman itu berarti boleh ya, misalkan tidak ada misalkan 150, 140 boleh. Yang tidak ada di jurusan ini. Tapi kalau jurusan ini teman-teman ya, jurusan ini teman-teman harus memenuhi syarat ya, paling rendah 153 untuk perempuan atau putri, 158 untuk laki-laki. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman ya. Jadi syarat khusus di SMK adalah ini dengan jurusan tertentu. Terus pertanyaannya, Pak, bagaimana dengan SMA? Apakah SMA juga mengupload surat pernyataan kesehatan dan tidak buta warna? Kalau SMA ya tidak perlu mengupload ini ya teman-teman ya, karena ini untuk persyaratan khusus di jenjang SMK. Ya, jadi tidak perlu mengupload ini ya. Membuat surat pernyataan kesehatan. Nah, nanti teman-teman juga bisa download di sini, ini sama ya. Jadi tidak buta warna dan juga ada persyaratan tinggi badan. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi nanti teman-teman jangan bingung ya, jangan mungkin yang masih bertanya-tanya, nanti teman-teman bisa lihat teman-teman mau mendaftar di jurusan apa. Kalau misalkan di sini misalkan, Pak, saya mau mendaftar di jurusan TKJ ya. Nah, TKJ teman-teman harus lihat di sini ada enggak jurusan TKJ-nya. Ya, TKJ itu masuk kelompok apa? Ya. Nah, di sini kalau tidak dicantumkan teman-teman ya, artinya yang ini tidak boleh buta warna ya. Teman-teman kalau tidak ada. Nah, di sini ya teknologi dan rekayasa ya, semuanya tidak boleh buta warna kecuali dua program ini. Lah, tentang spektrum SMK ya, teman-teman nanti bisa cek aja di sini ya. Di sini ya smk.kemdikbud.go.id. Jadi teman-teman bisa dicek di spektrum keahlian SMK ya, per Dirjen Dikdasmen nomor 6, nah ini ya, dan seterusnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini tentang spektrum keahlian sekolah menengah kejuruan SMK, madrasah aliyah atau kejuruan atau MAK. Nah, ini teman-teman bisa digeser ke bawah. Teman-teman nanti bisa dilihat di sini teman-teman ya, spektrumnya. Nah, nanti di sini ada 3 kelompok poin ya, bidang keahlian, program keahlian, kompetensi keahlian. Nah, kita kasih contoh misalkan di sini teman-teman ya, calon peserta didik tidak boleh buta warna pada jurusan teknologi dan rekayasa. Nah, teknologi dan rekayasa itu ada jurusan apa saja? Teman-teman nanti bisa lihat di spektrumnya ini ya, bidang keahlian, teknologi dan rekayasa. Nah, kecuali ya, di sini ada kecuali teknologi konstruksi dan properti ya, di bawah sini teknologi konstruksi dan properti ya, ini semuanya boleh tidak buta warna ya, konstruksi gedung, sanitasi dan seterusnya sampai di sini. Ya, jadi 1, 2, 3, 4 ini tidak apa-apa buta warna ya, karena kecuali ya. Jadi boleh tidak buta warna kecuali di jurusan ini. Nah, misalkan teman-teman di teknik mesin, misalkan teknik mesin ya, teknik pemesinan, itu berarti apa? Teman-teman ya harus tidak boleh buta warna ya, karena di teknik pemesinan itu di sini masuk tidak boleh buta warna. Bisa dipahami ya. Jadi misalkan, Pak, saya mau misalkan teknik kendaraan ringan misalkan. Nah, berarti kan di teknik otomotif ya, teknik otomotif
ya nanti misalkan teknik kendaraan ringan otomotif misalkan TKRO itu harus buta warna apa tidak Pak? Ya jawabannya ya harus tidak boleh buta warna. Ya karena teknik kendaraan ringan itu harus tidak boleh buta warna. Ya karena dikecualikan hanya dua ya, teknologi konstruksi dan properti dan teknik industri itu yang boleh buta warna ya. Selain itu semuanya tidak boleh buta warna. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Terus nanti kita contoh lagi misalkan teknologi informasi dan komunikasi, misalkan TKJ. Apakah TKJ di sini ya, teknik komputer dan jaringan. Apakah TKJ itu diisyaratkan untuk tidak buta warna? Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Ada enggak TKJ? Nah, kalau misalkan di sini tidak ada ya, jadi TKJ itu masuk kelompok teknologi informasi dan komunikasi. Ya, di sini ada teknik komputer dan jaringan. Apakah membutuhkan tidak boleh buta warna? Teman-teman bisa lihat di sini. Ada enggak? Kalau misalkan tidak ada, nah di sini ada multimedia. Ya, jadi multimedia tidak boleh buta warna. Nah, kita lihat multimedia ada di mana ya? Teknologi informasi dan komunikasi, teknik komputer dan informatika. Nah, di sini ada multimedia. Nah, berarti Pak TKJ boleh buta warna atau tidak ya? Kalau kita lihat di sini ya, yang tidak boleh buta warna itu adalah multimedia. Berarti TKJ dari sini berarti tidak misalkan buta warna tidak masalah ya. Karena apa? Karena di sini tidak dikecualikan ya. Nah, calon peserta didik baru tidak boleh buta warna pada jurusan. Nah, ini di sini yang multimedia. Jadi jurusan-jurusan multimedia itu tidak boleh buta warna. Oke ya, bisa dipahami ya. Nanti spektrumnya kita taruh di deskripsi video kita ya. Mungkin teman-teman nanti bisa melihat ya. Nah, di sini nanti ada teman-teman bisa melihat bidangnya apa, terus programnya apa, kompetensi keahliannya apa. Ya, kompetensi keahlian itu kita sebut mudahnya itu jurusan teman-teman ya. Ini jurusannya apa? Karena teman-teman yang paham nanti jurusan. Misalkan multimedia, teknik komputer dan jaringan ya, rekayasa perangkat lunak ya seperti itu. Nanti teman-teman bisa cek aja di persyaratan khusus tidak boleh buta warna itu di jurusan apa saja. Seperti itu teman-teman ya, semoga bisa dipahami ya. Jangan lupa sekali lagi bagi teman-teman yang masih bingung ya, silahkan cek aja di playlist kita. Nanti di sini sudah ada ya, insya Allah semua sudah lengkap teman-teman. Nanti kalau misalkan ada kesulitan bisa tuliskan aja di kolom komentar. Seperti itu teman-teman ya, mengenai persyaratan khusus tidak boleh buta warna dan juga persyaratan khusus mengenai tinggi badan ya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.